Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai modul metode pengembangan kognitif yang terdiri dari 12 modul. Yang pertama, modul 1 membahas hakikat perkembangan kognitif, terdiri dari batasan dan dasar teori pengembangan kognitif. Yang pertama, batasan pengembangan kognitif yaitu definisi atau peristilahan. Peristilahan berarti sama dengan intelek, sama pengertiannya dengan istilah kognisi. Kognisi adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan nilai dan pertimbangan sesuatu kejadian atau. Baiklah, selanjutnya pengertian inteligensi. Inteligensi adalah kualitas yang bersifat tunggal, diwarisi secara genetik, dan dapat diukur. 3 macam inteligensi. Menurut Binet menyatakan sifat inteligensi ada 3 macam. Yang pertama, kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan tujuan. Bentuk-bentuk inteligensi yaitu merupakan salah satu ciri dari perilaku inteligen, karena kreativitas juga merupakan manifestasi, tidak selalu menunjukkan bukti-bukti yang memuaskan. Dasar teori pengembangan kognitif terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan behavioris. Yang kedua, pendekatan psikometris. Yang ketiga, kegiatan belajar 2 membahas mengenai pandangan para ahli dan pentingnya pengembangan kognitif. Yang A, pandangan para ahli terdiri dari beberapa ahli seperti Alfred Binet, Carl Witherington, Cameron dan Berle, Guisford, Sternberg, Razzuli, John Locke and Herbert, Walsh, Galton, Getnet, William. Dari kecerdasan binatang, kecerdasan anak-anak, kecerdasan manusia. Yang C, ciri perbuatan inteligensi, yaitu terdiri dari kemampuan mengatasi masalah, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan, masalah yang dihadapi harus mengandung kesulitan dan tingkat di atasnya, keterangan solusinya, kemampuan abstraksi digunakan dalam memecahkan masalah, memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi. D, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu hereditas atau keturunan. Sekarang membahas mengenai modul 2 yang bertemakan tahapan dan karakteristik perkembangan kognitif. Kegiatan pembelajaran 1 membahas tentang tahapan dan karakteristik perkembangan kognitif. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa perkembangan kognitif ditinjau sejak dari dalam kandungan yang dikenal dengan perkembangan janin, yang terdiri dari perkembangan periode janin, program stimulasi pralahir, perkembangan lahir sampai 12 bulan, perkembangan usia 1 tahun, 13 sampai 24 bulan. Kegiatan belajar 2 membahas mengenai program stimulasi pengembangan kognitif. Terpenting yang sangat perlu dilakukan oleh orang tua atau pendidik anak usia dini setelah mengetahui tahapan perkembangan kognitif anak adalah memberi program stimulasi. Sebelum memberikan stimulasi, hendaknya orang tua atau guru perlu mempertimbangkan kesesuaiannya dengan usia kronologi dan mental anak. Artinya,
Program stimulasi yang diberikan harus sesuai dengan tahapan dan karakteristik serta kebutuhan anak. Selanjutnya, modul 4 membahas mengenai teori perkembangan kognitif Vygotsky. Usia dini, guru harus memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan diri kelak, baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler. Modul 6 membahas mengenai pengembangan kognitif, pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar yang terdiri dari kemampuan kognitif, berbahasa, fisik, dan motorik secara sosial emosional. 7 bertemakan metode dan evaluasi pengembangan kognisi. Kegiatan belajar 1 yaitu penggunaan metode dalam pengembangan kognitif merupakan bagian dari strategi kegiatan. Setiap guru anak usia dini menggunakan metode sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sebagai alat untuk mencapai tujuan, tidak selamanya metode berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, dalam memilih metode, guru perlu memiliki alasan yang kuat dan perlu memperhatikan karakteristik tujuan. Modul 9 membahas mengenai bermain dan permainan matematika. Matematika adalah agar anak dapat berpikir logis dan sistematis. Lalu membahas mengenai bermain dan permainan sains. Di sini pada kegiatan belajar 1, pengembangan sains dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial, emosional, fisik, kreativitas, dan tentunya perkembangan kognitif. 11. Pengembangan kreativitas anak usia dini. Kegiatan belajar 1 mengenai konsep dasar kreativitas, yaitu kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa serta melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Kita belajar 2 mengenai hubungan antara keberbakatan, inteligensi, dan kreatif. Berbakat didefinisikan sebagai individu pada semua usia yang memiliki kemampuan superior dalam suatu bidang yang dihadapi oleh masyarakat. Kegiatan belajar 3 yaitu pemicu dan pemacu kreativitas. Itu berpikir kreatif bukanlah sebuah kemunculan tiba-tiba, namun merupakan suatu proses. 12 yaitu profil kemampuan kognitif. Kegiatan belajar 1 membahas mengenai hakikat profil kemampuan kognitif, yaitu dasar dari pengembangan profil kemampuan anak adalah adanya perbedaan individu, baik inter maupun intra individu. Inter-individu adalah perbedaan yang terjadi pada diri satu anak dengan membandingkannya dengan anak yang lain. Kegiatan belajar 2 membahas mengenai pembuatan profil kemampuan anak. Sains permulaan, sebagai guru, kita wajib menstimulasi munculnya kemampuan-kemampuan kognitif tersebut. Terima kasih. Itulah pemaparan mengenai modul metode pengembangan kognitif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.